akan sharing-sharing mengenai teknologi industri pertanian itu sendiri di Indonesia tentunya. Bagaimana cara kita akan mengenal lebih dekat dengan teknologi industri pertanian ini. Sebelum masuk ke dalam seminar kali ini, saya ingin membacakan beberapa rules dari webinar kali ini, di mana audiens, ketika pemateri memaparkan materi, audiens dimohon untuk menonaktifkan mikrofon, lalu dilanjut dengan sesi 2, yaitu sesi tanya-jawab, di mana audiens dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, lalu moderator akan mengizinkan audiens untuk penanya untuk bertanya dengan mengaktifkan mikrofon yang ada. Baik, tema yang diangkat pada webinar kali ini adalah produk-produk fermentasi untuk menjaga imunitas di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi seperti saat ini, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak manfaat dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga kita tidak mudah terpapar virus dan penyakit yang ada. Lalu di sini di webinar kali ini kita akan mempelajari tentang produk-produk fermentasi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di era masa pandemi seperti saat ini. Serta bagaimana cara menyimpan produk-produk fermentasi itu supaya dapat awet hingga menjadi stok makanan untuk beberapa hari ke depan, karena di masa pandemi seperti saat ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja atau meminimalisir mobilitas keluar rumah sehingga dapat memutus rantai penularan COVID-19. Jadi untuk membahas semua hal tersebut akan dibahas oleh pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Yunita Siti Mardia, STP MSI. Beliau merupakan salah satu dosen teknologi agroindustri pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia, yang mana beliau merupakan lulusan dari Institut Pertanian Negeri Bogor. Bu Yun ini merupakan salah satu dosen dengan banyak pengalaman yang perlu di-sharing dengan kita semua. Jadi untuk Bu Yun, waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Oke, Septi, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Saya bisa minta tolong ada yang bantu di di PPT-nya? Masih Septi atau Mbak Andika? Atau? Ya, Bu, saya bisa. Jadi, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Yunita Siti Mardia. Saya adalah dosen teknologi industri pertanian di Universitas Internasional Semen Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi, dulunya saya di IPB. Jurusan yang saya ambil waktu itu adalah teknologi pangan. Adapun di sini sebenarnya sesi kali ini lebih kepada sharing saja. Ya, jadi mari kita belajar bersama, juga belajar di sini lebih banyak terkait produk-produk fermentasi, khususnya yang tadi terkait imunitas. Nanti kita bisa diskusi bersama. Jadi sebenarnya seperti apa sih step-nya yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, jadi ini juga rangkaian dari 3 kegiatan anak-anak TINUISI AgroLife. Ketiga, kemarin kita sudah dengar dari Pak Riel terpentingnya agroindustri. Kemudian yang kedua kemarin kita membahas terkait perpolitikan, konspirasi dalam bidang pangan atau kuliner dengan Bu Mita. Dan hari ini dengan Bu Yunita kita akan banyak belajar terkait produk-produk fermentasi. Oke, yang lihat di Jimit bisa lihat hasilnya di AgroLife, yang di live Instagram saya akan coba jelaskan juga dengan penjelasan yang mudah tanpa perlu melihat PT-nya. Bisa dilanjutkan, Mbak Andika? Oke, ini sekilas tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kita langsung pada poin isinya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pertama adalah terkaitnya sistem imun tubuh kita itu seperti apa sih sistem imunnya? Sebagaimana tubuh kita bisa bertahan dalam kondisi pandemik ini? Seperti apa mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap virus?
Nah, yang kedua nanti baru kita belajar apa saja sih produk-produk fermentasi, serta bagaimana nih kira-kira kok bisa produk itu bisa bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh. Oke, berikutnya Mbak Andika, di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi sebenarnya sejak tahun 2019 ya, sebenarnya di Cina sudah muncul yang namanya coronavirus ini. Tetapi seperti kita ketahui perkembangannya mulai banyak merebak dan terkuaknya sampai di Indonesia sendiri itu baru pada bulan-bulan Februari mendekati Maret. Nah, seperti halnya pandemi sebelumnya, jadi sebelum coronavirus ini juga sempat ada terkait wabah flu burung ataupun kemudian SARS, MERS dan sebagainya. Nah, sepertinya kasus-kasus sebelumnya, jadi coronavirus ini layaknya namanya antigen. Jadi dia itu virus barang kecil yang ketika masuk ke dalam tubuh, dia tuh akan menyadap istilahnya. Jadi mempergunakan tubuh kita untuk melakukan metabolisme, untuk melakukan kehidupannya si virus. Sebenarnya tidak hanya virus, tapi bisa bakteri juga masuk ke dalam tubuh kita, lalu memanfaatkan fungsi dalam tubuh kita, yang akhirnya membuat tubuh kita tidak berfungsi dengan baik atau yang kita kenal dengan sakit. Nah, oleh karena itu, apalagi sekarang kita tahu virus ini penyebarannya sangat mudah, ada yang katakan lewat udara, dalam hal ini dalam jarak sekitar 1 meter saja virusnya sudah bisa nempel, maka kita harus melakukan upaya nih untuk mempertahankan. Slide berikutnya Mbak Andika, di situ saya jelaskan, di slide berikutnya sebenarnya tubuh kita ini punya sistem, namanya sistem imun atau sistem kekebalan. Jadi kita tuh punya benteng di dalam tubuh kita. Kalau ada zat lain yang masuk ke dalam tubuh kita, di mana zat itu ternyata berbahaya, tubuh kita tuh punya loh cara untuk bertahan. Bertahan itu namanya sistem imun. Ini sedikit agak perkuliahan ya. Jadi kalau kita membahas sistem imun sendiri ada 3 jenis. Yang pertama itu sistem imun yang sifatnya adalah permukaan atau surface barrier. Itu yang pertama kali, yaitu dilakukan oleh adanya sistem imun dari kulit atau mukosa. Makanya kalau kalian ingat protokol pertama di COVID ini adalah pastikan pakai masker, cuci tangan, dan jangan sentuh muka. Karena barrier pertamanya adalah tadi mukosa dan kulit. Kalau kita sudah terkena virus di tangan dan kita mengusap-usap area hidung atau muka, maka langsung terjadi kontak mekanik. Nah, tidak ada masker tadi, apalagi dropnya sangat kecil virus ini, makanya mudah masuk. Nah, itu makanya barrier pertamanya. Yang kedua, barrier kedua atau sistem imun kita itu ada namanya internal non-spesifik. Jadi dia mekanisme pertahanan di dalam tubuh sifatnya innate atau bawaan lahir. In itu bawaan lahir, kalau bisa ada tulisannya innate immunity atau imunitas yang bawaan lahir, yang dia sifatnya non-spesifik. Jadi apapun itu, apakah bakteri, apakah virus, ketika dia masuk di dalam tubuh dan itu ternyata berbahaya, maka tubuh kita akan merespon. Siapa saja sih dalam tubuh kita yang memberikan respon untuk mempertahankan tubuh kita terhadap serangan zat-zat asing? Di sini ada yang namanya fagositosis atau yang kita kenal dengan darah putih. Ya. Jadi kalau masih ingat dulu zaman SMA, ada sel darah putih, sel darah merah, keping darah. Nah, sel darah putih inilah yang berperan ketika nanti ada kita sebut virus tadi ya, ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan menempel di sel, di membran plasma sel. Nah, itu akan sesuatu hal yang aneh, karena tidak biasanya di dalam tubuh si virus atau bakteri itu. Nah, akhirnya keluarlah stimulus dari sel itu, ada radar kayak keluar gitu. Waduh, ini kayaknya zat asing nih, dia bahaya. Sedangkan dia sudah kadung masuk nih ke tubuh kita. Nah, bagaimana nih biar dia tidak sempat bekerja untuk merusak tubuh kita, maka datanglah itu si fagosit atau sel darah putih tadi. Dia ciri-ciri sel darah putih kalau masih ingat, dia bentuknya besar, dia punya banyak inti membran. Nah, dia di situ akan melahap akan makan si virus, bakteri, atau kalau kalian di pangan ada salmonella atau macam-macamnya bisa dimakan, ya dimakan yang merupakan zat berbahaya. Nah, kalau ternyata nih sudah berpasukan sel darah putih masuk, udah makan, tapi ternyata virusnya udah kedahuluan injeksi ke dalam sel tubuh kita, sehingga dia mengeluarkan dan memetabolisme menggunakan komponen sel kita. Apa nih harus kita lakukan? Selnya udah kadung rusak, virusnya udah masuk,
sel yang rusak tadi anggap kayak sel kanker atau yang sudah berubah, bukan kita mengulang yang lain-lainnya. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Tubuh kita yang namanya natural killer cell atau sel NK limfosit. Nah, jadi natural killer itu dia sekarang nggak bunuh si antigen, tapi bunuh sel kita. Agak sedih memang ya. Jadi ya namanya kalau sudah rusak sel kita, kalau nggak kita bunuh, dia akan membunuh yang lainnya. Maka kita bunuh yang itu juga sebenarnya terjadi pada sel kanker. Jadi sel kanker itu makanya ada yang kasus bilang ya, kalau sel kanker sebenarnya tubuhnya makin rusak. Sebenarnya itu bukan rusak, tapi itu mekanisme kita untuk bertahan. Ya kita rusak yang rusak, tapi kita pertahanan yang baik. Nah, selain natural killer, ini ada yang namanya inflamasi. Ya. Jadi inflamasi itu ya kondisi peradangan itu kenapa membengkak, memapak lemak, kenapa kadang-kadang ada kondisi ada hak. Jadi saat inflamasi, salah satu cirinya sel hati kita itu zinc dan zat besi. Kalau zat besi artinya di tubuh kita kayak demam itu tadi salah satunya. Termasuk keluar beberapa antimikrobial protein atau enggak. Jadi demam itu sebenarnya salah satu ceritanya tubuh kita udah diserang banyak nih si virusnya udah berkembang banyak. Nah, kita kan akhirnya lama-lama ya agak familiar sama virus. Ini kenal. Kerja keluar berikutnya yang keluar adalah sel beta dan sel T. Kalau yang pertama itu sangat canggih. Jadi ketika dia bertemu dengan si antigen. Oleh antigen ini harus dilakukan adalah jadi agak takut salah nih makanya tak baca lagi. Jadi yang sel T itu dia di sini mengeluarkan antibodi yang mengeluarkan antibodi yang tadi yaitu si coronavirus. Jadi ini yang terakhir kita karena spesifik. Yang pertahanan sebelumnya itu akan memakan intinya semua jaringan tubuh yang rusak. Tapi kalau sel B dan sel T ini spesifik hanya menangani masalah karena tadi adalah si coronavirus, maka menangani masalah sel-sel dan untuk menangani pembunuhnya spesifik di si coronavirus itu. Berikutnya, jadi itu ya. Sakit tadi ya, kontak fisiknya, kemudian ada
Halo Bu Yun. Bu Yunita. Selamat sore, saya datang kembali. Mohon maaf. Sepertinya tadi ada yang lost kontak ya saya ya. Iya Bu, tadi kelihatannya. Oke. Oke, yang di IG saya nggak tahu, udah masih kelihatan atau masih lost kontak saya itu yang di IG? Belum Bu, belum ada. Oke. Nah, tadi kira-kira kepotong di mana ya? Sampai di makanan-makanan tadi Bu. Oke, jadi intinya makanan tadi bergizi, berimbang, kemudian juga beragam. Pasti harus dijaga pola hidupnya ya. Pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya berupa jangan lupa olahraga, minimal jalan kaki 2000 langkah hari. Kemudian juga terkait tidur yang cukup. Nah, kemudian juga jangan stres. Ini apa ya? Pengelolaan hati ya. Jangan mudah stres gitu ya. Oke, ini yang nah, saya sudah masuk di Instagram, tapi gimana caranya biar bergabung lagi? Saya udah undang Bu Yun, tinggal mungkin sinyalnya aja Bu. Oke, udah. Oke, sambil menunggu permintaan. Coba Neng. Bentar Bu. Sebenarnya menarik ya, kita live game seperti ini. Cuman somehow karena memang masih belajar ya. Iya masih agak. Jadi kita masih banyak belajar ya. Bagaimana untuk live 2 akun. Udah Bu. Mulai. Oke, jadi selain makan, kemudian jangan stres, hindari rokok dan narkotika plus alkohol pastinya, kemudian juga olahraga. Nah, yang pertama yang ingin saya tekankan adalah terkait makanan seperti apa yang bagus untuk menekan sistem imun. Sebenarnya kalau kalian baca berita saat ini banyak sekali, mulai dari yang dia mengklaimkan makanan anti corona, bawang putih, jahe, temulawak, bunga lawang, kayu putih ya, ada propolis, ada jambu biji, makanan berupa beri-berian, bahkan yogurt, banyak sekali. Nah, yang saya soroti adalah yang terkait produk fermentasi atau yogurt. Oke, berikutnya Mbak Andika, sebenarnya kalau ngomong tangan fermentasi, apa sih tangan fermentasi itu? Jadi fermentasi itu intinya kita memanfaatkan mikroba untuk kita gunakan dalam mengolah pangan. Mikrobanya bisa bakteri, bisa kapang, bisa hamir. Di mana nanti tujuannya dan meningkatkan nilai gizi, rasa, serta flavornya, serta bisa memperpanjang masa simpannya. Mungkin yang masih merasa bingung dengan istilah bakteri, kapang sama hamir, nah nanti bisa masuk TINWC ya. Intinya kalau kapang itu biasanya ada beda kapang sama jamur ya. Kalau jamur itu kayak jamur kuping ada payungnya. Kalau kapang itu berserabut kayak tempe. Kalau hamir itu yang kayak tape, itu hamir. Kalau bakteri itu yang biasanya buat yogurt dan sebagainya. Nah, fermentasi itu sendiri, kalau di slide itu bisa dilihat, ada untuk bahan nabati, ada bahan hewani ya. Jadi semua bahan bisa difermentasi. Kalau bahan nabati yang paling simpel mungkin sekarang karena kita lagi suka nonton drama, ada namanya kimchi. Nah, kimchi itu fermentasi dari sayur. Lalu ada mungkin kenal juga kalian ya wine, ya anggur, kemudian juga ada nata de coco, nata itu adalah fermentasi juga. Kemudian ada kelompoknya cerealia, roti itu fermentasi dan dulu ya, jangan lupa. Kemudian juga ada oncom, tahu, tempe, tiem, teh ya, teh itu kita ada teh kombucha. Yang nabati banyak sekali. Yang hewani kita juga punya melimpah.
Ada namanya yogurt sendiri, kefir sendiri. Kemudian ada sosis alami, itu sosis yang dari fermentasi. Ada pakan telur fermentasi, juga golongannya ikan. Ada terasi, ada petis bekasam, juga bisa menyebutkan keju. Nah, itu kira-kira produknya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tidak semua mungkin satu persatu. Jadi bisa dilanjutkan Mbak Andika di slide berikutnya. Oke, itu contoh produknya. Kalian bisa lihat slide-nya. Ini contoh produk-produk yang akan saya bahas berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah yogurt. Sedikit saya ulas, yogurt itu berasal dari bahasa Turki. Artinya padat dan tebal ya. Makanya kalau kalian beli yogurt kan biasanya, apalagi di sendok itu kan thick gitu ya, thick tebal gitu dan padat. Yogurt sendiri itu dibuat dari susu yang difermentasi dengan bakteri asam laktat. Jadi nanti si bakteri, namanya aja bakteri asam laktat, dia di sini sebenarnya mengubah si dalam susu itu ada namanya gula laktosa, ada gula glukosa, laktosa, fruktosa. Yang laktosa ini utamanya yang kemudian diubah sama si bakteri asam laktat menjadi laktat, makanya rasanya pasti rasa asam yang di yogurt akan beda dengan rasa asam yang di cuka. Asam laktat ini khas sekali. Beda dengan asam jeruk, yang asam sitrat, beda dengan asamnya cuka yang asam asetat, juga beda dengan asamnya apel yang berupa asam malat. Ini asam laktat itu di yogurt dan turunannya. Jadi kalau nama mikrobanya, mungkin ini yang suka mikrobiologi mungkin ingat ada namanya Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dia masuk ke dalam tubuh, dia memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Ya, jadi bedakan yang tadi, yang virus bakteri yang saya sebut di atas itu namanya antigen atau patogen, sebutlah ya serupa nanti. Mungkin kalian akan tahu bedanya. Intinya yang berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau yang namanya yogurt itu namanya probiotik yang dia bermanfaat bagi tubuh. Nah, ya tadi Lactobacillus itu juga kelompoknya probiotik, namanya Bifidobacterium. Nah, yogurt saat ini pun banyak jenisnya, bisa dilihat di slide berikutnya. Ada yang namanya, mungkin kalian ada kenal, ada 3 ini, kita boleh sebut 4 deh. Yang pertama ada yogurt Bulgarian itu yogurtnya sangat-sangat padat sekali. Jadi setelah difermentasi susunya, yogurtnya tadi disaring 3 kali sampai benar-benar dia padat. Itu yang namanya yogurt Bulgarian. Yang kedua itu yogurt set. Kalau yogurt set itu ya dia yogurt biasa seperti umumnya yang mungkin disaring tapi tidak banyak, 2-3 kali. Kemudian selain yogurt set, kemudian ada kelompoknya yogurt drink. Kalau yogurt drink itu ya merek aja ya, kayak Cimori, kayak Yakult, itu adalah kelompoknya yogurt drink. Kemudian setelah yogurt drink, kemudian kita ada kelompoknya yang tradisional, ada namanya dadih. Bu Yunita? Keputus ya tadi ya? Iya, di Instagramnya itu Bu, keluar. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita lanjutkan lagi. Iya, Bu. Oke, tadi saya bahasnya ada jenis yogurt. Kamu minta bidang saya lagi ya. Ada yogurt set, yogurt Bulgarian, yogurt drink, ada yogurt yang sifatnya yang dari Minangkabau. Lalu kemudian ada istilah baru nih yang terkenal, ada namanya froyo atau frozen yogurt. Nah, semua jenis yogurt itu pasti bermanfaat kok kesehatan karena mengandung probiotik. Jadi nanti kalian milih kalau gitu mana nih yang harus kita konsumsi. Boleh semuanya ataupun boleh salah satu dari kelompok-kelompok tersebut. Oke, bisa di slide berikutnya Mbak Nika. Nah, selain yogurt ini ada nafir. Mungkin
kan kalian juga bertanya apa sih bedanya yogurt sama kefir ya? Kalau yang namanya kefir itu berasal dari bahasa Turki juga. Itu artinya adalah enak atau kondisi enak atau yang baik itu adalah kefir ya. Nah, kefir ini ternyata setelah itu punya sejarah Islami. Ternyata walaupun kefir ini banyak dikenal di Rusia, kalau kalian tadi ada di wilayah Yunani, kefir ini ternyata katanya dulu diwariskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kefir ini sebenarnya berasal dari Al-Quran, yaitu dari kafura, yang artinya nama mata air di surga yang berwarna putih, baunya harum dan rasanya lezat. Jadi ternyata kefir ini punya hubungan yang erat dengan Islam. Ya. Nah, kefir ini sendiri agak berbeda dengan yogurt. Kalau yogurt itu biasanya hanya susu sapi. Kefir ini dari susu kambing, domba biasanya, walaupun sapi juga boleh. Nah, tapi di sini dia sifatnya lebih encer dan lebih asam. Jadi kalau kalian pernah mengamati atau minum rasanya asam sekali. Nah, uniknya lagi, kefir ini ternyata mikrobanya banyak loh. Kalau yogurt tadi cuma dari bakteri, kefir ini dari hamir atau dari ragi. Jadi kalau kasarannya sih kalau mau bikin kefir bayanginnya adalah yogurt ditambahi sama ragi sapi. Nah, itu bisa jadi yang namanya kefir. Jadi itu ada lactobacillus. Lactobacillusnya ada acidophilus, ada lactis, ada Cetobacter, juga ada Saccharomyces cerevisiae. Itu yang membedakan. Nah, di selanjutnya Mbak Andika, makanya kefir ini dia bentuknya akhirnya punya starter gumpalan-gumpalan kecil. Kalau kalian bikin yogurt di rumah itu gampang, tinggal beli aja yang yogurt tadi, yogurt drink, yogurt lainnya, masuk ke susu, taruh di luar, taruh di suhu 40, bisa kalian buat di tempat tertutup, dekatkan dengan suhu cahaya, jadi dulu namanya mengerami telurnya aja. Nah, itu nanti bikin yogurt. Nah, kalau kefir, di sini ada tambahan mikroba lainnya. Di Indonesia sudah banyak berkembang, tapi memang belum banyak industrinya. Oke, berikutnya, setelah dan kefir, kita kenal keju. Apa sih bedanya dari dulu tadi yang juga produk susu? Nah, kalau keju ini padat, kelihatan cair ya. Keju itu didapatkan dari susu yang kita panaskan hingga mikroba jahatnya hilang. Setelah kita panaskan, kemudian kita endapkan proteinnya. Jadi, airnya kita hilangkan, kita ambil proteinnya. Mengendapkan proteinnya bisa dengan enzim ataupun dengan mikroba. Kita pakai lagi apa mikrobanya? Ada lactobacillus. Dari tadi saya sebut nih lactobacillus, walaupun nama belakangnya beda ya. Tapi itu semua adalah bakteri asam laktat atau bal tadi. Ketika ada bal, maka susu yang tadi alias encer, dia jadi kental. Dan kental ini kemudian kita press, nah keluar semua airnya sehingga jadilah keju. Keju sendiri ada banyak jenis, ada keju peram, keju segar. Kalau yang habis dipres itu keju segar. Kalian mungkin sudah lihat video lainnya tuh ada keju yang kemudian dia disimpan lama bertahun-tahun untuk keju peram atau keju olahan. Yang kalian suka beli keju cheddar, keju merek kita itu adalah keju olahan. Apa sih bedanya? Kalau keju segar tadi habis dari susu tadi dipres tuh keju yang masih lembut, kalau keju peram didiamkan sehingga 2 tahun lebih kering. Nah, keju olahan itu dari keju bisa segar atau peram ditambahkan dengan zat-zat lainnya, yaitu biasanya pakai maltodextrin, tambahkan garam dan sebagainya. Makanya mungkin kalau orang luar negeri atau kalian keluar akan merasakan keju itu beda. Kalau di kita keju itu rasanya asin, benar nggak? Kalau yang di luar negeri keju itu nggak asin, Neng. Murihnya ampun. Kenapa? Karena orang Indonesia tingkat itu selalu berkorelasi dengan asin. Makanya kalau gurih doang nggak ada asinnya nggak enak. Makanya kalau di kita keju cheddar itu olahan dan dicampur macam-macam rasanya. Nah, selain itu juga mungkin kalian kenal keju-keju yang sifatnya melar, kayak mozzarella, atau yang keju sangat keras kayak pramesan makanannya bentuknya bubuk, atau yang golongannya semi lunak kayak keju edam yang kayak buah stroberi, buah semangka. Jadi ada kulit luarnya merah, tengahnya kuning. Nah, itu nanti berbagai jenis keju juga kalau di TIN kita pelajarin. Nanti mau di mata kuliah 1 Oke, berikutnya Mbak Andi. Setelah kita belajar keju, nanti bisa dilihat beberapa jenisnya.
produk lainnya lagi selain keju itu saya akan bahas berikutnya adalah dari sayuran. Kalau yang tadi dari hewan ya. Ini ada namanya kimchi, sauerkraut, sawi asin atau pickle ya. Mungkin kalian pernah juga jalan-jalan ke supermarket. Kalian lihat di botol-botol itu ada kayak buah mentimun direndam dalam air. Atau ya tadi kimchi itu ada sayuran yang direndam dengan air garam. Sayuran-sayuran yang direndam dengan air garam itu akan memberikan efek garamnya tadi itu akan membunuh mikroba patogen yang jahat. Sedangkan si bakteri atau patogen yang baik kayak tadi saya sebutkan adalah bakteri asam laktat, lactobacillus, leukemia akan tumbuh. Mikroba tadi akan memberikan fermentasinya menghasilkan rasa asam, dan dia nanti kita bisa konsumsi dan bermanfaat untuk kesehatan. Yang terkait kimchi, kalau kimchi tambahannya, kalau kimchi itu selain ada bakterinya, kita nambahin kan, ada zat-zat lainnya, cabai utamanya. Nah itu jadi selain nanti kita dapat manfaat dari bakterinya, kita dapat manfaat dari capsaicin dan beberapa komponen dari cabai tadi. Oke, bisa dilanjutkan. Selain itu yang dari berarti lain yang tidak kalah penting dan kerennya adalah tempe. Ya. Tempe ini kalau saya krititasnya itu dari Serat Centini dari Jawa Tengah itu sudah lama sekali di Indonesia dan sudah terkenal sangat di luar negeri. Mungkin kalau yang kemarin sempat juga di TIM banyak yang beberapa penelitian tempe pernah ikut mungkin seminar yang kemarin. Jadi kalau tempe itu dia dominannya adalah si kapang. Beda ya kalau yang tadi bakteri. Kalau bakteri itu biasanya istilahnya dia bentuknya dekat dengan bentuk yang cair, bahan padat yang semi-semi cair kayak yogurt, kefir, kerut, sawi asin, kimchi kan semi-semi basah. Nah, kalau kapang ini dia biasanya bentuk wujudnya proteinnya itu agak padat ya, kayak tempe ini agak padat dan kering. Nah, utamanya memang kapang rhizopus, tapi sebenarnya dalam tempe tidak hanya kapang rhizopus, tapi banyak mikroba yang berperan. Ada bakteri asam laktat, beberapa jenisnya banyak macam, dan bahkan juga ada hamir. Jadi kalau ada penelitian internasional mengatakan tempe ini dia itu sebenarnya kayak kingdom, punya berjuta. Kalau kita mau mengisolasi mikroba itu cukup dari tempe itu sudah banyak dapat Nobel katanya. Cuman memang belum banyak rhizopus yang ditemukan. Nah, di luar negeri pun tempe dikenal sebagai daging vegetarian loh. Dia sama dan nama sendiri daging. Kenapa? Karena ternyata fermentasi tempe itu mengubah nilai gizi dari kedelai yang biasa menjadi sampai setara daging. Nah, itu rahasia di balik pemanfaatan mikroba yang ada di tempe. Nah, keunggulan lainnya, jadi dia di sini sama juga mengandung bakteri asam laktat. Kalau kalian tempe itu gini bikinnya, kedelai direndam pakai air biasa aja selama semalam, airnya jadi asam. Berarti secara kebetulan ada bakteri yang tumbuh karena di air. Bakteri apakah itu? Ternyata kalau diteliti itu adalah bakteri yang tumbuh secara alami, itu adalah bakteri baik loh, bakteri asam laktat. Tapi memang kalau kita baunya enak. Tapi ternyata dia punya kemampuan khusus juga dalam mengubah, melakukan suatu interaksi di dalam kedelai, mengubah bentuk-bentuk lainnya. Salah satunya ini yang penting, dia bisa membebaskan komponen flavonoid atau yang kenal dengan isoflavon. Kalau sebelumnya di atas saya sebutkan salah satu produk pangan yang manfaatnya baik untuk kesehatan itu kan dari kelompok beri ya. Mungkin kalian sering juga dengar suplemen dari buah beri, dari buah manggis yang ada komponen flavonoid, isoflavon. Nah, tempe itu loh komponen itu. Namanya isoflavon kalau di tempe. Dan itu dibandingkan di kedelai jauh. Kalau di kedelai hanya 10, kalau tempe itu bisa jadi 200. Jadi meningkat karena komponen itu tuh terjerap di dalam riksnya kedelai, dan ya ada terjerat kimia tadi. Bakteri bisa memecahnya, makanya jadi isoflavon nilainya sangat bagus sekali di tempe. Nah selain itu, uniknya lagi nih ya pada tempe ini, kalian sadar sih kalau kalian makan yogurt, makan kefir, itu kalian makan bakteri hidup, probiotik hidup. Nah kalau di tempe, dia ini kalian pasti jarang ya yang kalian makan tempe hidup, makan tempe mentah-mentah. Tapi kalian pasti entah goreng, entah rebus, entah bungkus. Jadi kalian ini makan jasadnya si
bakteri sebenarnya. Tapi ingat bakteri baik yang ada di tempe ini. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, ternyata bakterinya itu walaupun dia meninggal, wafat, kalau bakteri hidup namanya probiotik, kalau bakteri masuk ke tubuh namanya parabiotik. Ternyata walaupun bakteri meninggal, parabiotik tadi, kalau dalam tubuh ternyata itu masih stimulus kerja. Pengeluaran antibiotik dan sebagainya di usus halus. Makanya tempe ini juga bagus buat orang yang lagi diet. Kita tempe juga berperang untuk yang lagi diet, karena salah satunya dia menstimulus pertumbuhan salah satu mikroba baik di usus. Kayak kalau sponsornya saya sebut merek ya, sponsornya Yakult kan gitu kan. Dia klaimkan bakteri baik masuk sehingga mikroba-mikroba yang lain dalam usus juga baik. Nah, tempe juga gitu kan, bakteri yang baik, tapi jasadnya loh yang masuk ke dalam tubuh ini bisa menstimulus pertumbuhan bakteri yang baik lainnya. Nah, tadi selain parabiotik, probiotik, tempe ini tadi karena dia bahan nabati, dia punya serat, dia itu adalah makanannya si bakteri. Jadi kalau makan tempe kita dapat semuanya. Bakterinya dapat walaupun dalam bentuk zat, makanan bakteri yang untuk bakteri khusus juga dapat. Makanya sangat kos dan bagus untuk pertumbuhan tempe. Oke, berikutnya setelah tempe, ini kayaknya yang di slide saya bisa diubah Mbak Dika. Nah, jadi itu adalah cuma beberapa tadi aja, 5 kelompok: keju, kefir, yogurt, kemudian golongannya sauerkraut, sawi asin, pickle, kemudian yang terakhir ada tempe yang saya bahas. Jadi memang hanya sekitar 5 itu. Nah, Mbak Dika tolong slide yang paling ya setelah tempe. Jadi ini mungkin kalau yang lihat slide banyak bahasa Inggris. Jadi memang saya sengaja kopas dari beberapa jurnal. Jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa probiotik yang berada dari makanan tersebut, apapun tadi saya katakan tempe, parabiotik, itu ternyata ketika masuk ke dalam tubuh, si probiotik tersebut ternyata bisa lebih mengaktifasi kerja tadi fag atau sel darah putih untuk memakan antigen-antigen jahat, ataupun mengaktifkan tadi natural killer, ataupun mengaktifkan antibody, IgM, ataupun juga mengaktifkan sitokin. Jadi ternyata banyak penelitian yang menunjukkan secara uji di tikus, uji di sel, bahkan uji di manusia udah banyak, ternyata memang peran utama memang ya adalah mikrobanya tadi. Jadi ternyata ketika tubuh kita diserang mikroba jahat, cara untuk menyerang balik dia ya paling simpel ya gunakan juga mikroba. Ya, api lawanlah sama api, tapi apinya jangan api yang, kalau api merah jahat kita lawannya jangan api merah, tapi biru. Itu tetap sistem tubuh kita. Jadi secara overall kalau bisa saya simpulkan kira-kira ya hari ini kita review bareng-barengnya ini, ternyata ya tadi saya sudah jelaskan tubuh kita punya mekanisme sistem imun yang sangat hebat dalam menghadapi antigen berupa coronavirus yang ada di pandemi ini. Nah, terkait itu kita tetap harus support nih tubuh kita untuk melawan antigen itu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah meningkatkan konsumsi pangan yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun. Pangan apa? Khususnya pangan kelompok fermentasi yang mengandung probiotik, prebiotik ataupun parabiotik. Oke, mungkin itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan dan saya sharingkan. Kita banyak diskusinya. Panjang ya materinya ya, Septi ya. Nggak apa-apa Bu, biar jelas semuanya. Oke, sudah. Terima kasih Bu Yun untuk pemaparannya. Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk di sini ada pertanyaan dari Pak Gabriel. Mungkin Pak Gabriel bisa menyalakan mikrofonnya Pak. Pak Gabriel. Ya. Sinyal saya ada jelek nih. Tapi kedengeran nggak ya suara saya? Kedengaran Pak. Kedengeran Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Saya kebetulan ngikutin yang di IG Live. Jadi ngelihat presentasinya Bu Yunita di IG Live sekaligus di Google Meet ini. Nah, menarik dan banyak ilmu yang kita dapat dari apa yang dipresentasin sama Bu Yunita. Mungkin nggak semua teman-teman peduli dengan kesehatan tubuhnya
terutama perutnya ya, karena sebenarnya perut ini yang jadi bisa dibilang sumber kesehatannya tubuh kita. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu lewat perut, dicernanya sama perut. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu nggak baik, maka juga tubuh kita responnya nggak baik. Nah, ada pertanyaan dari saya yang mungkin juga jadi pertanyaannya teman-teman semua. Ada nggak sih Bu syarat atau pantangan juga agar bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita itu bisa berkembang dengan baik sehingga respon ke tubuh kita itu juga baik juga. Gitu aja Bu, terima kasih. Oke, Pak Gabriel, saya akan pertanyaannya. Jadi tadi kelihatan nggak ya Pak yang dikirim pertanyaan Pak Gabriel tadi? Saya kelihatan ya. Ya, jadi Pak Gabriel bertanya, jadi apakah ada syarat dan pantangan agar bakteri baik dalam tubuh kita juga berkembang dengan baik? Oke, kalau bicara bakteri baik, sebenarnya bakteri dalam tubuh itu awal mulanya dulu. Jadi kalau mau bakteri baik dari dalam tubuh kita berkembang, sebenarnya kata kunci utamanya justru adalah pada masa kelahiran bayi. Jadi bakteri baik dalam tubuh kita itu awal mula ada. Jadi di dalam tubuh kita dulu tuh bersih, kita nggak ada ketika di rahim. Ketika kita dapat bakteri baik itu justru ketika kita melahirkan kita dengan kelahiran normal. Ya. Kelahiran normal itu ternyata mampu memberikan intake bakteri baik yang dari ibu, yang dari usus sebagainya tadi, lewat keluar lewat vagina tadi, masuk ke dalam tubuhnya si anak. Nah, anak yang lahir dengan normal itu kalau diteliti ternyata di usia itu bakteri baiknya lebih banyak ketimbang bakteri yang kurang baik. Adapun kalau anak yang dilahirkan dengan sesar, itu ternyata dia nggak dapat inang bakteri tadi dari ibunya. Awalnya dia memang bakteri yang tidak baik tadi. Tapi ternyata, nah ini perkembangan berikutnya dari penelitian dan sebagainya. Ini langsungnya Tuhan menciptakan kita mulut dan makanan ini ya, untuk makan dan mensuplai dan mengintip bakteri-bakteri tadi. Jadi ternyata walaupun awalnya di anak yang tidak dilahirkan dengan normal tapi dengan sesar, pada masa ini ada penelitian di Wageningen, kalau dia sudah berumur mulai makanan dapat MPASI dan golongannya, jadi sekitar 1 tahun sampai ke 10 tahun dia bisa menambah jumlah bakteri baik dalam tubuhnya serupa dengan anak yang dilahirkan dengan kondisi di kelahiran normal sampai usia 10 tahun. Nah, setelah usia itu yang 10 tahun sampai ke masa kita akhirnya bakteri itu yang baik yang di dalam usus kita utamanya itu adalah dari konsumsinya, dari konsumsi pangannya, yaitu dominan. Ya dia kan di dalam usus kita diam ya, berpengaruh pasti intake. Nah, intake-nya kita kalau kita banyak mengintake prebiotik atau bakteri, makanan bakteri, maka dia juga akan tumbuhnya semakin banyak, semakin bagus. Atau kita mengintake probiotik atau mengintake tambahan bakterinya. Nah, itu cara untuk biar kita tetap menstabilkan jumlah baik di dalam usus kita. Adapun mungkin ini sempat ada yang bertanya, Bu, kalau tentang kita konsumsi antibiotik gimana ya? Kan katanya antibiotik itu berarti pembunuh yang baik ya. Membunuh yang baik, membunuh biotik atau membunuh makhluk hidup. Apakah dia juga akan membunuh mikroba sel di dalam tubuh kita? Nah, ini sebenarnya kalau saya katakan sih masih dalam perdebatan. Jadi antibiotik itu sendiri kalau kita kenal dia ada beberapa jenis. Ada yang spektrumnya luas, akhirnya membunuh banyak. Ada spektrumnya sempit. Nah, makanya antibiotik itu kita nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena yang boleh meresepkan kita makan antibiotik, minum pil antibiotik itu hanya dokter, karena dia tahu dia sakit tenggorokan. Itu jenis mikroba yang di sini ada itu di tenggorokan kira-kira apa ya? Maka dikasihlah apakah penisilin, apakah golongannya amoxicillin, nah, apakah golongan lainnya. Jadi itu dipilih. Makanya tidak boleh antibiotik itu diresepkan sembarangan. Apakah kalau saya sendiri, apakah antibiotik ini akan membunuh mikroba yang dalam usus kita? Kalau saya sih tidak. Saya sih percaya itu tidak, asal digunakan dengan tepat. Artinya kalau dosisnya memang hanya untuk 3 hari, konsumsi 3 hari dengan teratur. Itu
tubuh kita tuh pintar kok, dia tuh teratur. Kalau dikonsumsinya 3 hari itu dia tahu, oh menyerangnya ini. Tapi kalau dia selang-selang atau kemudian dalam jangka waktu lama tidak teratur, tadi yang tubuh kita bingung. Ini jadi sebenarnya si antibiotik ini mau diberi ke siapa ya? Nah, itu ya yang menyebabkan akhirnya biasanya mengganggu sistem pencernaan. Jadi kalau menurut saya yang syarat dan pantangan tadi lebih kepada makanannya ya, makanannya bakteri tadi atau prebiotik, salah satunya tempe itu tadi bagus. Lalu yang penggunaan antibiotik tidak salah penggunaan antibiotik tadi, tapi tetap berat karena saya yakin dokter di seluruh dunia pun tidak akan sembarangan. Cuman memang ini setelah di Jepang biasanya memang antibiotik itu last. Biarkan tubuh kita demam dulu dan tadi melakukan sistem imun yang tahap 2 dulu. Nanti dalam 3 hari. Jadi sistem imun tahap 2 itu biasanya berlangsung hari pertama sampai hari ketiga. Atau sampai ada yang bilang seminggu juga sih. Kalau bisa, baru nanti bantu antibiotik. Ya, itu sih sedikit cerita. Tapi ya tadi, prebiotik dan sebagainya. Semoga menjawab Pak Gap ya. Oke, Septi, gitu kira-kira. Oke, Pak Gap menjawab lewat chat. Siap. Terima kasih Pak Gap atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Bu dari beliaunya chat sendiri ke saya. Oke, silakan. Di masa pandemi seperti saat ini kan informasi yang beredar sangat sensitif ini Bu. Misalnya mengenai obat alami yang dapat menyembuhkan COVID. Lalu untuk makanan atau bahan makanan yang dapat mencegah COVID itu seperti apa ya Bu? Pencegahan yang dimaksud di situ apakah meningkatkan daya tahan tubuh atau dalam hal lain, Bu? Terima kasih. Oke, ya saya mengikuti ya beberapa, ini saya sebutkan kan, ada yang klaimkan sampai ada klaim ya kementerian tertentu mengeluarkan kalung corona dan anti corona dan sebagainya. Sejauh yang saya pahami dari ilmu yang saya dapat terkait imunitas tubuh dan pangan, rata-rata yang diklaimkan saat ini itu lebih kepada hanya dia tidak membunuh bakterinya, tapi membunuh bakteri virusnya, tapi lebih pada mengobati indikasi-indikasi lain. Jadi yang saya kayak sebutkan termasuk misalnya kayu putih ya, kayu putih juga kan diklaimkan. Terus ada sekarang kemarin jambu biji gitu juga kan, atau temulawak. Itu semua belum ada sih yang benar-benar membunuh mikrobanya, tapi membunuh virusnya tadi, tapi lebih kayak menangani sama kayak fermentasi ini, meningkatkan sistem imunnya. Kayak misalnya tadi contohnya yang kayak jambu biji, hesperidin itu dia mengandung zat hesperidin tadi, dia bisa membantu tubuh yang tadi kondisi inflamasi tadi sebagai antioksidan tadi, sehingga atau termasuk vitamin C ya, itu juga sering banyak digunakan kan, itu tadi mensupport membunuh atau memperbaiki sel-sel yang rusak itu tubuh kita. Tapi kalau yang benar-benar mau kill the virus itu memang saat ini belum ada ya, tadi jawabannya adalah vaksin. Kalau mungkin tadi saya nggak cerita vaksin ya, jadi kalau yang benar-benar mau kill stop tadi itu adalah vaksin. Kenapa vaksin? Vaksin ini dia sangat spesifik tadi. Vaksin itu juga bagian dari pembentukan antibodi yang terangkat sel B sama sel T tadi. Ketika sudah ketemu tadi, ini kan golongannya api, ketemu lawan api, lawannya itu baru meninggal, baru hilang namanya, atau terbunuhlah virus yang mati. Tapi kalau yang saat ini ada, pada peningkatan sistem imunnya, biar tubuh kita tuh mampu bertahan. Kan dia menyerang terus ya, virus ini termasuk katanya ganas. Virus ini termasuk katanya ganas. Makanya ketika dia ganas ini, maka tubuh kita tuh harus juga nggak boleh berhenti, nggak boleh lelah. Makanya tadi disupport berbagai jenis kelompok tadi. Itu sih kayaknya bisa sedikit komentari. Walaupun saya yakin semuanya juga masih ada justifikasi saintifik. Berarti makanan-makanan yang disebutkan di media itu cuma buat meningkatkan imunitas tubuhnya aja, Bu ya? Lebih ke arah situ semuanya. Belum, kalau saya sih ngerasa belum ada yang membunuh banget si virusnya. Berarti bukan killing virusnya, kayak matiin virusnya gitu Bu ya? Berarti cuma nge-boost imun kita buat ngelawan virus itu sendiri. Nah gitu, nge-boost imun kita untuk ngelawan si virus gitu. Oke Bu, terima kasih Bu.
Terima kasih pertanyaannya dari yang tadi chat saya di WA. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram dari Alvia AYR. Mungkin ada di sini. Itu istrinya Pak Gabriel deh. Maaf ya, Bu. Iya fotonya. Mohon maaf Ibu Alvia, Bu Alvia, maaf. Ini pertanyaannya itu bahan-bahan lokal sekitar kita yang bisa memenuhi kebutuhan prebiotik tubuh kita apa aja ya, Bu? Bahan apa yang mengandung probiotik ya buat kita ngasih maki bakteri baik yang ada di usus kita. Jadi prebiotik itu salah satunya yang paling banyak itu adalah serat pangan ya. Serangan. Sebelumnya tadi sudah sebutkan bahwa tempe itu juga merupakan contoh prebiotik yang bagus karena kalau di tempe itu ada namanya beta glukan atau selnya si kapang itu yang ternyata jadi makanan untuk si bakteri baik di tubuh kita. Selain tempe, bahan lokal lainnya yang mengandung serat itu apa? Khususnya yang serat pangan, termasuk kalau tempe itu kedelai. Jadi kalau misalnya nggak suka tempe, boleh ambil tahu. Itu juga kolomnya serat pangan. Berikutnya lagi, ini adalah kalau serat itu memang biasanya banyaknya adalah dari kelompok nabati, yaitu adalah sayur-sayuran, itu juga banyak. Tapi kalau sayur memang banyak kan memang tidak larut ya. Kalau yang sayur yang bukan sayur sih ini, whole grain. Nah, whole grain itu adalah kelompoknya larut. Jadi kalau beli roti atau yang produk-produk sejenis bakery lainnya, pilih yang tipenya adalah whole grain. Selain whole grain atau dari gandum tadi, nah kelompok berikutnya adalah kelompok inulin. Inulin ini banyak kita dapatkan kalau umbi-umbian. Ya. Jadi jangan salah, termasuk kalau kita makan bolet, makan tempe, makan sebagainya itu bagus ternyata untuk untuk makanan bagi tubuh kita, untuk makanan bagi sel-sel mikroba baik, ya mikroba baik yang ada di tubuh kita gitu. Jadi itu paling nggak dari ketiga itu deh, umpan panganan lokal kita yang di sini ada kelompok turunannya kedelai dan sebagainya itu juga bagus. Kemudian tadi saya sebutkan adalah ya di tempe itu tadi, sama whole grain. Mungkin itu. Mbak Septi, saya masih terdengar? Iya Bu, dengar. Jadi ini audiens di live IG-nya itu ternyata waktunya udah selesai. Ternyata ada batas waktunya di live IG. Saya juga baru tahu ini. Jadi yang di live IG itu udah ke end up sendiri, jadi kita cuma ada di hangout meet aja. Oke, jadi segitu dulu Bu. Pertanyaannya kita batasin 3 karena waktunya juga udah round off. Iya, saya lebih dari waktunya ya. Kita dari awalnya juga mulainya toxic. Iya Bu. Jadi dari pemaparan Bu Yunita tadi dapat disimpulkan di era masa pandemi seperti saat ini, kita dianjurkan untuk memenuhi makanan yang bergizi dengan produk-produk fermentasi seperti produk hewani dan juga produk nabati seperti keju, kimchi, dan lain-lain, di mana kandungan tersebut dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga imunitas kita dapat melawan bakteri-bakteri serta virus-virus yang beredar di masa pandemi seperti saat ini, terutama COVID-19, karena dengan adanya imun yang tinggi itu akan mencegah adanya radikal-radikal atau virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Terima kasih Bu Yunita atas pemaparannya. Mohon maaf atas keribetan ini, Bu. Gak apa-apa, kita juga belajar live IG soal ini. Iya, terima kasih. Terima kasih juga untuk para audiens yang sudah bertanya dan ikut turut menyaksikan webinar kali ini.
Terima kasih kepada Pak Gap yang sudah hadir. Jadi sekian webinar sesi 3 dari webinar series AgroLife, lebih dekat dengan agroindustri. Saya ditunggu ya untuk webinar-webinar seri selanjutnya. Sesi 4 mungkin beberapa hari lagi akan hadir di Hangout Meet dan juga live Instagram. Jadi sekian dari saya Nur Fajrina Septianisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Oh, sebelumnya bisa nyalain videonya semua. Sudah, Septi? Pak Gabriel cari nuansa pantai ya, Pak ya? Dari tadi muter-muter nyari tempat. Saya putus nyambung nih sinyalnya. Kalau saya harus jalan-jalan ke taman dulu biar kuat, Bu. Oh, kalau saya naik atap ya, Pak ya. Oke, ini Septi sudah atau yang lainnya? Ada yang bantu screenshot kan aja lah. Saya, Pak. Andika. Iya, Bu. Kenapa? Ya, silakan. Saya Bu yang screenshotkan. Ya. Siap. Semuanya sudah siap? 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.